konsistensi dan jalin koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. ya. Sebelum kita mulai siapkan monggo kita berdoa. Mari siapa? Berdoa. Just like a stranger, so far away from me. You said you only want me when it's from Australia. Sebelum menurut memulai kegiatan kita hari ini, ayo kita sama-sama berdiri supaya satu, dua, tiga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, siap belajar. Hanya ada minum. Oh, alhamdulillah. Baik, anak-anak. Kemarin guru ikut kegiatan yang namanya praktis atau daerah khusus untuk BK. Jadi ketika kegiatan itu guru dikenalkan kepada yang namanya 7 jurus BK bebas. Ya, nanti ya kita akan menghafalkan melalui lagu ya. Nanti hari ini ya. Di 7 jurus BK hebat ada beberapa atau 7 jurus yang bisa kami gunakan untuk melakukan pelayanan kepada kalian semua. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. Hari ini saya akan mengenalkan kepada kalian jurus apa? Apa itu? Ya benar. Kenali potensi. Ya, kenali potensi. Apa itu potensi? Potensi kemampuan seseorang ya. Kemampuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibuka. Sudah ada pakai tanda ya? Ada ya? Dipastikan ada tanda datanya semuanya. Silakan download aplikasi yang namanya Aku Pintar. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa guru BK bermaksud berusaha membantu kalian semuanya untuk apa? Mengeksplorasi potensi bakat minat untuk mengarahkan kalian ke pemilihan karir berikut yang berbeda. Sudah ketemu apa bintangnya? Alhamdulillah ya. Pastikan ada datanya itu ya, karena nanti kalau terputus itu kalian akan kesulitan. Baik ya. Ada 3 cara. Ketika seseorang ingin mengetahui potensinya jika akan saya belajar. Yang kedua, mengetahui dari mana kemampuannya atau kecerdasan yang mana. Yang ketiga, melalui potensi karir atau profesi. Tapi hari ini kita mungkin praktek pertama dari belajar dulu ya. Ya, jadi nanti kalian buka yang kita tes gaya belajar. Kemudian nanti buka yang kedua kecerdasan atau tes kemampuan. Lalu nanti yang ketiga kalian membuka tes untuk karir atau profesi. Jadi
visual. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Yang termasuk gaya belajar auditori yang prosentase yang paling auditori siapa? Dua. Yang termasuk kinestetik. Lah, yang belum angkat tangan mungkin campuran ya. Ada kinestetik auditori, ada visual kinestetik gitu ya. Oke, silakan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang visual siapa saja tadi silakan ya. Ayo, bilang aja visual di mana? Di sini. Oke. Yang auditori. Prosentase auditorinya lebih besar di mana? Langsung coba. Berarti. Ayo, pilih. Yang kinestetik di mana? Yang kinestetik di sini. Oke. Yang campuran kinestetik sama visual silakan cari. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Nah, ketika kalian sudah berkelompok, ada hal yang harus kalian diskusikan. Ya, ini yang pertama nih. Silakan kalian berdiskusi kira-kira persamaan kalian dalam satu kelompok itu apa saja. Kenapa kau masuk di visual? Kenapa kau masuk auditori? Kenapa kau masuk kinestetik? Apa kesamaan dari kalian? Mungkin salah satu bisa notis sebagai penulisnya, nulis. Salah satu menulis nih di buku. Nah, bukunya. Kesamaannya apa nih kalian? Berkumpul di visual. Yang campuran nih, campuran kinestetik visual ya? Ya silakan bergabung sendiri. Waktunya 5 menit, 10 menit cukup ya? Coba, siapa yang nyatet? Yang kinestetik ya ini ya? Oh, visual. Yang ini auditori. Visual kinestetik. Yang auditori di mana tadi 2 orang? Sekipen. Saya tahu lagi. Sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Nah, yang visual, yang kinestetik auditori atau kinestetik visual dan yang kinestetik itu silakan kalian berdiskusi apa saja sih yang menjadi kesamaan. Kira-kira apa sih? Oke, kira-kira apa sih keunggulan yang bisa kalian dapatkan dari masing-masing gaya belajar tadi? Keunggulannya apa untuk dalam pemilihan kata? Baik anak-anak, diskusinya menurut rasa sudah cukup ya. Jadi nanti saya minta ada 1-2 perwakilan dari masing-masing kelompok. Oh, kayaknya visual nih yang siap nih. Coba siapa? Bisa maju? Dinda. Sama. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual yang membahas dan menyaksikan persamaan dan
diagram atau peta konsep, serta lebih teratur dalam mencatat dan menyusun informasi. Selain itu, mereka biasanya memiliki daya ingat yang kuat terhadap hal yang dilihat sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Baik, kita berikan tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih S, kasih I, kasih B. B. Ya, oke. Siapa yang mau maju? Disiapkan untuk yang caranya perhatikan ya. Oke, tepuk tangan. Dikasih bol ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah. Oke, silakan. Yang terakhir di auditori. Anak, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi sudah bisa diketahui bahwa ada berapa nih dalam belajar ya? Apa saja? Ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Memang nih tidak ada manusia atau otak itu yang memiliki kecenderungan daya belajar yang mungkin sama. Ada beberapa teman yang tadi mungkin campuran, ada yang bilang dari sama auditori, ada yang bilang dari sama visual, ada yang visual sama auditori gitu ya. Nah, masing-masing dari kalian itu punya kecenderungan yang insya Allah nanti akan bisa kita gunakan untuk kepemilikan satu masa. Oke, masing-masing. Apa itu guys belajar visual? Jadi belajar tadi. Yang berarti apa? Belajar.
jika hanya duduk diam terlalu lama, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Betul sekali. Kita lihat di luar sana ada banyak teman-teman yang langsung praktek. Kenapa? Senang volley ya kan? Teman-teman yang langsung praktek di sana itu biasanya punya kecenderungan tidak teknik karena nggak suka. Harus diam di kelas, harus bergerak. Tidak tadi. Yang senang masak ya lakukan masak. Yang senang apa langsung praktek. Kemudian tadi Guru sudah menyampaikan tentang 8 kecerdasan majemuk. Ya kan? Ada 3 belajar nih. Ada 8 kecerdasan majemuk dan ada potensi karir. Dalam menentukan pemilihan karir di masa, jadi gaya belajar ini bukan satu-satunya yang bisa menentukan pemilihan karir seseorang. Tapi ada yang namanya kecerdasan. Mak, jemput. Apa saja? Jika dibantu nih, siapa? Bisa bantu saya baca. Baca. Ya, satu lagi 8 kecerdasan majemuk. Pada dasarnya itu tidak ada orang yang dilahirkan menjadi atau tidak kompeten. Semua orang insya Allah punya masing-masing kompetensi ketika lahir ke dunia. Bisa jadi nih yang nggak senang orang yang matematika, dia ternyata ahli di linguistik. Yang nggak senang ini ahli di itu gitu ya. 8 kecerdasan apa saja? Ada visual spasial, itu seperti kalian yang belajar visual. Ada verbal linguistik, seperti auditory, jadi orang yang suka ngomong, terus pemahaman pengertian bahasanya itu ada di verbal. Kemudian interpersonal, pintar mendengarkan seperti yang muda, ya kan? Interpersonal. Ada kinestetik, ada naturalis, orang yang suka dengan alam, orang yang suka tumbuhan, orang yang suka melihat pendapat itu naturalis. Logis matematik, ada Santo, kalian bisa melakukan kalau logis matematiknya lebih tinggi daripada ilmuwan. Ya, karena semua kita ada fisika, ya, itu di belakang kecerdasan. Nah, secara yang musikal, ya kan? Seseorang yang punya kecenderungan musikal, nggak apa-apa nanti saya ini. Ya, di musikal itu seseorang yang dia senang mendengarkan musik, bersama nyanyi, jalan sama nyanyi. Oh ada, yang pasti bukan saya, karena saya kan dari musikal. Ya, diam-diam nyanyi. Ketika ada lagu cepat hafal, ketika ada lagu cepat bisa. Itu punya kecerdasan musikal yang mungkin lebih. Selain kecerdasan majemuk, yang terakhir apa tadi? Betul, potensi karir. Kemarin sudah ada kan hasil karya? Tadi sudah ada kan hasil karya? Ada tempat apa nih? Realistis lah, konvensional kah, atau sosial kah? Ya, di potensi karir ini ada yang namanya rumusnya Trianse. Ada realistis, ada investigasi, seseorang yang suka mencari sesuatu. Ini kenapa ini cilok kok ini? Kok rasanya begini? Melakukan penelitian, percobaan, mungkin dia langsung invest di ada aktivis, ada sosial. Orang sosial yang tinggi itu seperti interpersonal. Dia selalu peka terhadap seorang lain. Dia selalu punya empati yang luar biasa. Ada lebihnya mulu, ada empati, ada apa, kenapa, gitu ya.
belajar yang bisa kalian gunakan untuk mendukung di pemilihan kalian nanti. Kira-kira kalian bisa tanya hasil baik yang tadi, oh ini saya sosiali ini tertariknya, oh saya bimakulawi kan ngapain strateginya sehingga kalian nanti dalam pemilihan kalian bahasa besar itu lebih memudahkan. Yuk silakan catat. Ya, siapa yang mau ini strategi pembelajaran? Ini kita aplikatif nih. Jadi setelah kalian mendapatkan pemahaman dari saya tentang materi-materi tadi, kira-kira kan pasti kalian ada nih rancangan. Oh, berarti saya harus ini, sehingga visual saya lebih mantap, sehingga naturalisasi saya lebih ini, sehingga sosial saya lebih ini gitu ya. Ya, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika saya belajar, saya lebih suka menggunakan gerakan berikut, seperti sambil berjalan atau menggerakkan badan. Yang kedua yaitu menggunakan media interaktif, seperti ketika belajar saya sambil bermain puzzle atau menggunakan alat peraga. Yang ketiga, saya lebih suka melakukan eksperimen dan praktik secara langsung. Dan yang keempat, saya lebih suka belajar di luar ruangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa? Kasih D, kasih O, kasih S. Ya, oke, yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita hari ini dalam membahas jurus 1 apa itu? Kenali potensi gitu ya. Nanti insya Allah saya akan memperkenalkan jurus-jurus yang lainnya dari tutorial. Insya Allah nanti akan membuat kita lebih happy, lebih bersemangat, dan insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum